boleh. Coba. Ya. Di close ya. Coba di chat mumpung masih ada waktu. Oke, dipateni. Rano background polosan ya. Oh, maksudnya tetap mau naik tapi Ayo, gawe virtual background dulu kan biar backgroundnya seragam ada tulisannya peluncuran Arda kaya ngene aku iki. kurang padang ya nek ngene ya. Nek dipateni ya. Nek padangnya iki padang. Cari tembok yang kosong, cari di belakang tembok kosong Bu. Tembok belakangmu kudu kosong. Oh, tembok belakang kosong. Berarti kayak green screen ngono ya lho. Oh iya, sik. Cek lagi. Oke. Boyongan. Nah, Ini ini. kan? Nah, terus Kurang mundur nggak? wis sampai kok.
teman-teman di Arutara mohon di share file backgroundnya di chat saja untuk everyone biar semua peserta yang punya background polos bisa memanfaatkan. Tapi sudah tak share pengumuman ini file apa itu? Pindah kan? Ini tak kirimi via WA ya backgroundnya kalau mau. Oh, neng kowe nganggo HP ya? Aku nganggo HP. Oh, HP ra iso ya diganti ya, background virtual ya. Iya. Oh, ora apa-apa wis. Pindah. Nanti Gusti Kanjeng Ratu ya Mas? Kayaknya beliau nggak bisa, tapi kemudian ini tadi saya barusan dapat kabar dari Gusti Bendoro. Saya akan minta melipir Gusti Mangkubumi untuk menggantikan atau Gusti Bendoro atau Gusti Hayu. Tapi ternyata Gusti GKR Mas sudah mendisponya ke Gusti Putri DPRAY Pakualam. Oke. Nah, dari Pakualam itu kan ketua Pokja PAUD. Jadi ya memang wakil dari GKR Mas. Kalau GKR Mas kan ibu PAUD DIY ya. Kalau Dirjennya juga ada Mbak? Dirjen insya Allah kemarin sore sudah insya Allah positif 10.30 dia agendakan sesuai dengan jadwal persis. Coba nanti mungkin lebih awal lebih bagus. Yang belum jelas kabarnya malah dari Ki Profesor Tes ya. Oh ya. Tapi nanti bila memang beliau belum ada kabar selanjutnya bisa digantikan Ki Priyo Dwiarto dari Badan Khusus Taman Kesenian mewakili beliau. Kemarin juga sudah saya minta videonya tapi juga belum direspon kalau memang sibuk karena hari ini bersamaan dengan Rakernas Taman Siswa. Acaranya bareng ya. Saya kemarin ya nggak dikandani. Nanti juga ada Dirjen Vokasi juga Pak Wikan itu juga ya? Tak undang sih, tapi saya tidak lewat HP atau WA, cuma lewat ketua MPTK Seni Budaya Pusat Jila. Tapi saya kurang tahu, kemarin Pusat Jila juga belum merespon. Nggak tahu nanti yang rawuh siapa saja untuk Dirjen-Dirjen, karena saya juga berkepentingan di PAUD, Pak Jumeri itu, Dirjen PAUD, Dikdasmen itu, kemudian Pak Rahmadi untuk Direktur ITK-nya ya. Tenaga kependidikan termasuk Pak Iwan Sahril nanti kalau memang bisa hadir. Tapi saya untuk beliau-beliau ini saya hanya lewat email ya, karena kontaknya saya memang juga saya share juga di mana di grup khusus FBK itu kalau memang bisa hadir. Kita kan punya grup khusus ketika kita diberi program FBK ini. Ini saya share ya, berarti yang link YouTube-nya Tari Suara 14 ya, saya pakai yang Dewantara Museum ya. Oke. Tembok belakang di pasang di industri mana ya? Kayak saya. Sorry.
Alis kepojangitan, anak-anak kebodunggul si tunggul kapan kawene tiga rendang ceng ceng koko peluk urine sarenteng cepluk ulo opo ulo dumung gedene salunggung batung sawah ira lagi opo wong desa sawah ira lagi opo wong desa lagi tandur alis kepojangitan, anak-anak kebodunggul si tunggul kapan kawene tiga rendang ceng koko peluk urine sarenteng cepluk salah opo ulo dumung Bu Sri Mulyani pundi niku Mbak Mur. Sugeng enjang Pak Priyo Duyarso. Izin derek nika ning nggih nika saweg wonten Dengaren jedul ini bergodone. Pengen ngerti aku bareng. Terus jenenge bergodo niki. Salam teng Mas Roy nggih. siap ya. Nyun sewu menika wonten Dinas Kebudayaan dados dalem mboten saged nyopot masker menika. Oh, nggih sae. Fungsi ning ngene anak soalnya internetku dicokoti anu kabel cokoti tikus. Oh, nggih. Nah, Nggih. niku. Nggih, sukses menika acaranipun. Nggih, tolong Pak Priyo. Nggih, monggo. Mur, Nggih. Mbak Mur monggo nggih. sehat bener. Tes acaranya luar biasa. Matur pun, sami-sami, nggih, sami-sami. Bejang juga mugi lancar, saya juga izin gabung besok pagi Mbak Mur menika. Tapi kemarin itu hanya baru ID-nya ya Mbak, ID-nya tapi dereng wonten passwordipun nggih. Untuk acaranya, passwordnya untuk acara besok pagi. Oke. Nah. Biar untuk yang link sama passwordnya besok pagi. Yes. Biasanya urus. Justru mereka mau Zoom mereka kita itu mau ikut dua acara bersama. Sama saya seharusnya bukan Zoom tapi saya tadi di hotel Espak. Oh iya. Ternyata di sana kok Zoom.
Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Hilman Farid, PhD atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Ki Profesor Sri Edi Suartono atau yang diwakili oleh Ketua Badan Khusus Taman Kesenian Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Ki Priyo Dwiarto, yang kami hormati Ibu PAUD DIY Gusti Kanjeng Ratu Hemas atau yang diwakili oleh Ketua Pokja PAUD DIY Ibu Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Pakualam. Bapak Ibu yang juga saya hormati dan saudara-saudara sekalian, berbahagia sekali karena hari ini kita akan melakukan launching augmented reality tembang dan dolanan anak ARDA 1.0, sebuah karya persembahan Laboratorium Sari Suara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengemas tembang dan dolanan anak dalam sebuah sajian yang mengikuti teknologi masa kini. Nah, untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang masih bertanya-tanya, apa itu augmented reality tembang dan dolanan anak ARDA 1.0? Kita akan menyimak nanti paparan tentang augmented reality yang akan disampaikan oleh Mas Ambar dari Arutala, yang kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan paparan tentang metode Sari Suara Ki Hajar Dewantara dan kolaborasi teknologi yang akan disampaikan oleh Kak Lis dari Laboratorium Sari Suara. Sebelumnya kita akan simak video berikut ini. Ya, disilakan Mas Ambar dari Arutala untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Bu Runi. Saya izin untuk share screen ya. Silakan. Sudah tertampil ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Hilman Farid dari Dirjen Kebudayaan Kemdikbud RI, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas atau yang mewakili dari Ibu PAUD DIY, Bapak Ki Prof Sri Edi Suartono, Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, dan Cak Lis dari Lab Sari Suara, serta tamu undangan peserta Zoom. Perkenalkan, saya Ambar Setiawan dari Arutala, PT Arutala Digital Inovasi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi imersif, augmented reality, dan virtual reality yang berkantor di Gamping, di Yogyakarta. Dan kami juga ada perwakilan kantor di Setiabudi, Jakarta. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi, insya Allah nanti berbagi terkait sedikit apa itu teknologi augmented reality, kemudian alhamdulillah juga bersyukur bisa menghadiri peluncuran ARDA. Apa itu teknologi imersif ya? Apa itu teknologi augmented reality? Bicara teknologi augmented reality, bagian dari teknologi imersif. Teknologi imersif itu ada 3, virtual reality, augmented reality, dan mixed reality. Ini mungkin barang baru ya, baru didengar Bapak Ibu sekalian, tapi nanti semoga nanti bisa memahami gitu ya. Teknologi imersif merupakan teknologi secara definisi itu teknologi yang mengaburkan batasan antara dunia virtual dan dunia nyata.
sehingga nanti kita dapat merasakan bahwa dunia virtual itu mirip dengan dunia nyata gitu. Nah, apa sih augmented reality? Augmented reality adalah suatu teknologi yang menggabungkan benda virtual, yaitu benda virtual augmented itu tertambah, realitas tertambah gitu ya, menggabungkan virtual ke sebuah lingkungan yang nyata, kemudian dapat ditampilkan bahwa benda virtual itu bisa ditampilkan di lingkungan yang nyata dalam satu waktu kayak gitu. Nah, bagaimana sih penggunaan atau manfaat dari teknologi imersif ini untuk pendidikan gitu ya? Kami juga beberapa melakukan riset gitu ya untuk dunia pendidikan. Ini saya akan memberikan contohnya selain dari pengembangan di Arda gitu ya. Kebanyakan aplikasi yang kita kembangkan adalah berbasiskan simulasi gitu ya. Simulasi yang berstandar untuk orientasi standar operating procedure yang bisa memvisualisasikan pembelajaran secara 3 dimensi gitu ya. Seperti penggunaan pada mesin, kedokteran, dan pendidikan pada biologi. Kami beberapa bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengembangkan aplikasi yang mendukung vokasional, gitu, mendukung praktek. Problem sekarang ini, pandemi di sekarang ini, bahwa kita melakukan praktek itu tidak bisa dilakukan di sekolah maupun di kampus. Nah, kami membuat sebuah metode yaitu nge-lab from home, yaitu pelatihan yang bisa dilakukan secara virtual, tapi tetap bisa melakukan secara praktek gitu ya. Nah, kami beberapa sedang mengembangkan pelatihan untuk pelatihan mekanik, operasi pada alat berat, kemudian teknik kendaraan ringan, yang kerjasama dengan beberapa sekolah vokasional gitu ya. Di antara di Indonesia ada SMK Ngawen Gunung Kidul, Pati, kemudian Sukoharjo, dan UGM, UNY maupun UNS untuk membuat praktikum dari rumah. Nah, yang menarik adalah kita kemarin mendapat tantangan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang nanti bisa memberikan solusi pada anak-anak gitu ya. Permasalahan muncul dari Lab Sarisworo. Sarisworo mengalami kesulitan melakukan pengajaran tembang dolanan kepada anak-anak yang di situ banyak mengajarkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara cara praktek di masa pandemi ini. Nah, kira-kira apa sih solusi yang bisa ditawarkan, bisa memberikan solusi bagi anak-anak? Ya, salah satunya adalah dengan teknologi augmented reality. Karena apa? Yaitu teknologi ini sangat interaktif gitu ya. Interaktif, memberikan visualisasi, nanti anak-anak bisa praktek dari rumah dengan menggunakan smartphone, kemudian nanti bisa melihat 3D objek di sana yang sangat mengemaskan, sangat hidup, lucu sekali. Nanti anak-anak bisa melihat gimana sih proses tari gitu. Kemudian bisa dilihat secara 360 dari atas, bawah maupun kanan kiri, bisa digerakkan dengan tangan. Nah, tentunya dan diiringi dengan lagu-lagu Jawa, tembang dolanan, ini sangat memberikan pengalaman yang menarik, mendalam bagi anak-anak gitu. Nah, aplikasi ini Arda ini juga termasuk dalam aplikasi augmented reality gitu ya, yang berbasiskan marker maupun tanpa marker, sehingga nanti bisa menggunakan buku maupun tanpa buku pun bisa, hanya cukup dengan smartphone. Tapi untuk lebih interaktif juga bisa menggunakan buku. Nah, sedikit saya pengen sharing gimana sih mengembangkan ini, bisa nanti sebagai cerita bagaimana sih mengembangkan aplikasi gitu ya. Aplikasi ini dimulai dari pengembangan ide konsep antara pihak Lab Sarisworo dengan Arutala yang didukung dengan Kemdikbud RI gitu ya. Kemudian dari ide itu mau bikin apa, kemudian membuat desain dalam bentuk buku, marker maupun aplikasi. Yang selanjutnya kemudian nanti kami kemarin membuat 3D modeling animation, kemudian dijadikan satu di program aplikasinya menjadi sebuah aplikasi augmented reality. Nah, aplikasi imersif ke depan, imersif teknologi ini ke depan akan mengubah cara baru gimana kita berinteraksi, melihat. Ya, kita bisa menyaksikan bahwa dulu ya ini teknologi akan selalu update gitu ya. Dulu mungkin Bapak Ibu melihat televisi itu besar gitu ya, sekarang tipis. Nah, sekarang banyak anak-anak sudah mulai malah
nggak ketinggalan, sudah punya HP yang dulunya mahal, gede, sekarang kecil gitu ya. Nah, ke depan eranya adalah teknologi imersif, augmented reality, virtual reality, sehingga harapannya ke depan nanti Bapak Ibu bisa membimbing anak-anaknya untuk mengenal gitu ya teknologi yang bisa digunakan dengan baik, bermanfaat, harapannya nanti bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sharing, semoga nanti bermanfaat, bisa dinikmati bagi para pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ambar. Bapak Ibu, nanti kalau barangkali ada yang akan ditanyakan tentang augmented reality, di bagian akhir nanti kita bisa bertanya langsung dengan Mas Ambar dan juga nanti Cak Lis. Sekarang monggo Cak Lis, untuk metode sari suara Ki Hajar Dewantaranya bisa dipaparkan. Baik. Untuk Bapak. Terima kasih. Salam dan bahagia. Selamat datang kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih kepada Pak Dirjen Kebudayaan atau yang nanti mewakili, dan juga Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa atau yang nanti mewakili, juga GPRAY Pakualam atau Gusti Putri yang kami hormati atau yang mewakili, dan juga semua teman-teman yang sudah antusias bergabung dengan mengisi formulir. Tadi malam sudah sampai sekitar 120-an dengan undangan, ditambah undangan sekitar 20 sampai 30. Jadi kita hari ini harusnya bisa sampai 100-an, tetapi yang hadir 77. Semoga nanti yang lain bisa segera bergabung. Karena sayang acara ini, dan nanti juga teman-teman yang hadir insya Allah akan mendapatkan buku ini secara gratis, tetapi dengan syarat dan ketentuan. Nanti kita beritahu syaratnya ya. Teman-teman, saya ingin berbagi. Di awal kami mengajukan program FBK atau fasilitasi bidang kebudayaan yang digagas oleh Dirjen Kebudayaan Kemdikbud RI, itu sebelum pandemi, sekitar bulan Maret. Ketika disetujui ternyata sudah masuk ke masa wabah atau masa pandemi, sehingga kami diminta untuk merubah. Padahal apa yang kami ajukan adalah membuat video tutorial yang nanti melibatkan banyak anak-anak, banyak pemain, banyak pengerawit, dan banyak kru. Nah, ketika kita sharekan itu, kita hanya diberi waktu sekitar 4 hari untuk merubah proposal kita. Ternyata banyak orang tua, terutama anak-anak ini yang tidak berani, karena begitu ketatnya di awal-awal kita pandemi prokesnya. Jadi harus ada karantina, ketika ada yang takutnya ketika ada yang positif malah nanti bikin geger orang tua yang lain. Nah, ini yang ternyata tidak bisa kita lakukan dan kita harus melakukan perubahan. Maka kami bertemu dengan teman-teman Arutala. Ketika itu kami menggagas bagaimana ini dirubah animasi. Ternyata biayanya membengkak kalau memakai animasi full. Maka kami berusaha mencari jalan keluar bagaimana menggabungkan antara buku petunjuk teknis tapi dengan animasi yang bisa memancing minat anak atau minat orang tua, bahkan minat secara umum untuk bisa melakukan ini. Dan nanti aplikasinya pun kita upload secara global di Google Play Store yang bisa di-download semua orang. Ini harapan kami sehingga metode Sariswara, apa atau metode Sariswara itu bisa dikenal lagi. Metode Sariswara ini adalah gagasan Ki Hajar Dewantara yang selama ini seharusnya kita pakai sebagai cara paling dasar untuk mendidik watak anak. Ini yang digagas oleh Ki Hajar. Dan cara khas Ki Hajar Dewantara melalui metode Sariswara ini cara dengan menyerap seni budaya lokal berupa permainan anak tradisional yang ada di daerah-daerah. Tidak hanya di Jawa. Sayangnya kita saat ini masih terpacu atau terfokus di Jawa. Padahal seharusnya ini kita gali di seluruh Indonesia. Karena ada satu tujuan besar Ki Hajar di balik metode Sariswara, yaitu menanamkan secara bawah sadar di otot-otot memori anak kecintaan pada budayanya. Ini yang disebut dengan trilogi, salah satunya di kon atau trilogi trikon. Yang pertama adalah konsentris. Anak-anak jangan sampai tercerabut. Tadi di bawah sadar, anak-anak ditanamkan dengan cara-cara yang gembira, dengan permainan. Ini yang digagas Ki Hajar. Sembari diberi watak-watak konvergen, adaptif, watak-watak yang mampu menerima kesalahan temannya, menerima bagaimana temannya itu kalau memang benar, kita juga harus meyakini bahwa teman kita benar dan kita bisa mengikuti yang benar. Intinya, metode Sariswara ini adalah menggali watak-watak luhur yang sudah dimiliki anak sebenarnya. Inilah sifat kodrat anak yang sudah ada watak-watak baik. Sementara istilahnya meredam watak-watak buruk.
Watak buruk itu seperti vandalisme itu sudah ada. Watak takut, watak kurang percaya diri, watak teror itu ada di dalam jiwa anak. Di mana watak ini harus kita redam. Dengan cara apa? Dengan cara yang mengembirakan. Kita tidak bisa memaksa anak, maka Ki Hajar memunculkan dari teori ini, teori Tutwiri Handayani. Maka muncullah sistem Among dan sebagainya. Nanti akan berlanjut dengan wujud watak bangsa yang luhur, yaitu watak Trikon. Kalau bangsa Indonesia dengan melalui metode Sariswara di usia mudanya ini bisa kita tanamkan watak-watak konsentris dan sedikit watak konvergen, maka insya Allah nanti di dewasanya bangsa kita akan memiliki watak Trikon yang tegas atau kuat, mencengkeram akar budaya kita sendiri, tetapi konvergen, adaptif, tidak malu, tidak tabu menyerap budaya lain, tetapi dengan filter yang kita sesuaikan dengan budaya kita, sehingga budaya kita semakin luhur dan continue mengikuti perkembangan zaman. Nah, Arda inilah yang kita maksudkan usaha-usaha untuk konvergen dan continue yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi metode Sariswara harus berubah. Kita sudah terlalu lama tidur dengan metode Sariswara yang lampau, maka kita harus merubah metode Sariswara secara kebaruan. Dan insya Allah hari ini menjadi sejarah, kita bisa melakukan metode Sariswara yang lebih baru, yang lebih bisa dinikmati generasi milenial dan mendunia. Kenapa mendunia? Karena metode Sariswara ini akan diupload ke Google Play Store yang bisa di-download oleh semua orang. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman Arutala yang begitu gigih menerjemahkan gagasan kami dari metode Sariswara menjadi sebuah bentuk teknis yang begitu bisa dinikmati oleh generasi masa kini. Terima kasih semuanya. Semoga hari ini kita bisa memberi sejarah yang bermanfaat bagi bangsa. Matur nuwun. Salam dan bahagia. Baik, terima kasih Calis. Sudah cukup jelas dan Bapak Ibu. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung dalam acara Launching Arda Ultimate Reality Tembang dan Dolanan Anak 1.0 untuk kesempatan hari ini. Untuk Anda yang barangkali masih ada beberapa kesulitan untuk registrasi, bisa dicoba lagi dan juga selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu dari jajaran dinas dan instansi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga tadi beberapa yang sudah bergabung bersama kita dari komunitas, kemudian Bapak Ibu guru di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kita lanjutkan lagi acara launching ada 1.0 untuk hari ini dan kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa yang dalam hal ini Ki Profesor Sri Edi Swasono berhalangan hadir, maka akan diwakili oleh Ketua Badan Khusus Taman Kesenian Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Ki Priyo Diarso. Ki Priyo Diarso mohon berkenan menyampaikan sambutan untuk hari ini. Waktu disilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia adalah salam khas dari Taman Siswa. Yang terhormat Bapak Dirjen Kebudayaan RI, Bapak Hilmar Farid atau yang mewakili, yang terhormat GKR Gusti Putri Pakualam 10 atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan atau pimpinan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa atau yang mewakili, yang mungkin hadir di sini. Kemudian juga terkhusus kepada Dr. Jui Cheng Wang yang dari Northern Illinois University yang pernah riset Sariswara 9 bulan di pendopo Taman Siswa. Terima kasih Dr. Jui Cheng Wang. Kemudian pada para guru, pamong, dan peserta webinar yang kami hormati. Pada pagi hari ini akan diangkat dokumen 10 tembang dolanan sebagai versi pertama Arda, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dirjen BUD RI yang telah mendukung program ini, sehingga program ini bisa diangkat baik di kalangan nasional ataupun di kalangan internasional. Sebagaimana diketahui, Ki Hajar itu adalah
banyak yang mengenal Ki Hajar itu sebagai bapak pendidikan nasional. Tapi sejatinya beliau itu adalah perintis juga berbagai bidang yang banyak sekali. Misalnya jurnalistik, itu beliau adalah perintis jurnalistik nasional. Juga politik, dengan Indonesia Partai beliau itu adalah perintis sampai sebagai pahlawan nasional, juga perintis kemerdekaan. Kecuali itu juga beliau juga pakarnya manajemen, karena trilogi kepemimpinan atau leadership juga beliau mencetuskan, juga ada Tri Pantangan yang ahli anti kepada korupsi, Tri Pantangan itu, sehingga keluarga kita dari Taman Siswa yang menjadi pejabat-pejabat negara, insya Allah sampai hari ini belum ada yang tersangkut korupsi karena teguh memegang Tri Pantangan itu. Ajaran-ajaran Ki Hajar itu terserak pada beberapa tagar, beberapa artikel, beberapa pidato lisan yang itu kita kumpulkan semuanya. Yang terbit baru ada buku kebudayaan dan buku pendidikan, buku 1 dan buku 2. Sedang buku politik juga belum berhasil kita kumpulkan, ya, bahwa beliau adalah tokoh politik. Tapi di sini saya juga angkat jempol kepada generasi muda, putra wayah atau anak cucu dari para pamong, itu sekarang mengangkat sari swara, yaitu membuktikan bahwa Ki Hajar itu juga budayawan dan pakar seni atau seniman agung. Karena beliau mengadopsi dari serat sastra gending dari Sri Sultan Agung tentang sastra gending, yaitu semua warga Mataram harus mengerti seni agar supaya hatinya halus, agar hatinya harmonis. Sehingga pada saat men-launching metode sari swara ini, Ki Hajar tegas menyatakan bahwa sari swara adalah sastra gendingnya untuk siswa sekolah, untuk sang anak-anak generasi muda bangsa. Seperti disampaikan pada Cak Lis tadi, apa sih sari swara itu? Yaitu yang penting pada pelajaran mata pelajaran seni itu kita membina jiwa harmonis, jiwa keindahan, jiwa kerjasama, mengenal local wisdom kita, sehingga lengkap sekali yang ada di situ. Ada sastra, ada melodi, ada musik, ada puisi, sehingga bermacam-macam itu bisa membentuk budi luhur sang anak. Bahkan dari hasil survei dan risetnya Dr. Zui Cheng Wang dari Illinois University, Northern Illinois University, mengatakan bahwa ternyata metode sari swara yang bertujuan untuk membina karakter sang anak itu hanya satu-satunya ada di Jogja, satu-satunya ada di Indonesia, bahkan satu-satunya di dunia, karena Dr. Zui Cheng Wang sudah sampai Afrika, sudah muter di Asia, itu tidak ada metode yang sama dengan sari swara, luar biasa. Matur nuwun Dr. Zui Cheng Wang atas survei dan risetnya, sehingga kita lebih mantap lagi untuk mengangkat mapel mata pelajaran seni budaya ini untuk membina karakter sang anak. Jadi mapel seni budaya ini tidak dimaksudkan untuk mendidik sang anak menjadi seniman, bukan. Tetapi dengan seni budaya, baik itu seni musik, seni rupa, seni kriya, seni sastra, dan lain-lainnya, itu sang anak akan terbentuk yang istilahnya di dalam metode Ki Hajar itu triwi. Triwi adalah membentuk wirogo, wiroso untuk membentuk wiromo. Apa yang disebut wirogo?
Wirogo adalah keindahan lahiriah yang ditangkap oleh panca indera. Itu adalah wirogo, yaitu berupa keindahan lukisan, keindahan melodi, keindahan ritme, keindahan lirik-lirik sastranya, itu adalah wirogo. Sedang wiroso itu adalah apa yang ada pada hati, keindahan, semangat, passion, ya, itu semua akan terbentuk. Jadi dengan mapel seni ini akan membentuk keindahan harmonisasi dari wirogo dan wiroso. Dari pendalaman mengenai wirogo dan wiroso ini, sang anak akan terbentuk wiromonya, irama hidup atau sering dikatakan karakter atau budi pekerti. Jadi dari situ akan terbentuk budi pekerti sang anak. Triwi ini tidak hanya dimanfaatkan oleh pendidikan di sekolah atau mata pelajaran seni dan budaya, tapi kami amati juga di dalam pendidikan militer juga ada wirogo, wiroso, dan wiromo. Kok gitu? Lah coba, prajurit itu secara wirogo harus serempak, baris saja harus derapnya. Hormat senjata juga harus, wirogonya harus bagus. Ya. Wirosonya ada sumpah prajurit, ya, ada sabta marga, ada hormat bendera, ya, itu masuk di dalam hatinya. Makanya para prajurit kita wiromonya itu bela negara sampai titik darah yang penghabisan. Jadi pada semuanya, semua lini, wirogo, wiroso membentuk wiromo atau karakter itu berlaku. Hebat betul. Ini adalah teori dari Ki Hajar Dewantara pada metode Sari Swara. Dan persis apa yang dikatakan Cak Lis tadi, ini tidak hanya untuk tembang Jawa saja, ya. Karena ini sebetulnya berpangkal dari local excellences atau local wisdom pada daerahnya masing-masing. Kalau di sini sering ada bocah lolo, Brambang Bawang, dan lain-lainnya, di Sumatera ada Kakak Mia, ya, dan lain-lainnya, itu juga diangkat. Local wisdom ini, puncak-puncak budaya daerah ini adalah modal konsentrisitas, agar anak itu secara kodrati, dia itu tumbuh dari kodrat budayanya, yang bergunung-gunung, yang bersawah-sawah, kodrat alamnya, juga lingkungannya yang religius, lingkungannya yang petani, lingkungannya yang di pelabuhan misalnya, itu secara kodrati akan mempengaruhi sang anak. Wirogo, nanti wirosonya bela bangsa, cinta tanah air akan membentuk karakter keindonesiaan yang utuh. Terbukti kepada para alumni Taman Siswa, itu banyak yang sudah mengembangkan hal ini. Misalnya Jenderal Tiasno Sudarto itu juga alumni dari Taman Siswa. Juga Susilo Sudarman, pernah beliau itu pidato di Taman Siswa. Saya ingat dulu terkesan sekali nembang-nembang ngelesot di pendopo, ya. Sehingga beliau tergugah sekali semangatnya untuk membentuk karakter keindonesiaan yang kuat. Demikian juga seperti tadi yang disampaikan oleh Cak Lis mengenai trikon, itu yang namanya Pak Bagong Kusdiarjo, bapaknya Mas Butet, kebetulan ikut dalam virtual ini. Itu sejak di SMP atau taman dewasa itu juga ikut aktif di dalam kesenian, sehingga beliau walaupun dikirim bersama Profesor Wisnu Wardana ke Amerika untuk
belajar balet pada master dunia Martha Graham, tapi pada waktu pulang ke Indonesia, beliau Pak Bagong dan Pak Wisnu ini tidak mengajarkan balet ala Amerika ya atau ala Barat ya. Tetapi justru dari situ secara konsentris membina, membuat kreasi-kreasi baru berdasarkan puncak-puncak tari budaya, puncak-puncak tarawitan budaya, sehingga terciptalah tarian-tarian modern dari pusat latihan Bagong Kusudiarjo. Itu jadi konsentris betul kepada apa local wisdom yang ada di sini. Itu Sariswara. Intinya adalah demikian. Banyak siswa-siswa dari Taman Siswa yang melaksanakan metode ini, tapi beliau-beliau tidak merasa sadar. Saya pernah dalam satu diskusi dengan Mas Bagong, saya ceritakan, Mas Bagong ini konsentris, wah aku malah radong, tidak dong, tidak ngerti. Tapi asal ngelakoni saja gitu, apa yang diajarkan di Taman Siswa. Jadi di Taman Siswa memang demikian, kebanyakan siswa-siswa itu bebas berkreasi, learning by doing, dan apa yang diajarkan oleh Taman Siswa kemudian berkembang menjadi manusia yang berguna. Seperti Kusno Sujarwadi itu juga alumni Taman Siswa, Ateng, Bagyo, Ateng serta Benjamin itu juga alumni dari Taman Siswa Jakarta. Demikian juga pelukis maestro Avandi dan putra-putranya juga sekolah di Taman Siswa Jakarta. Itu juga mengembangkan itu. Bahkan Pak Avandi sudah sampai Santiniketan kerjasama dengan Taman Siswa sehingga membentuk satu seni yang benar-benar maestro berbudi luhur. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih pada Dirjen BUD RI yang telah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan nanti versi 2, versi 3, dan seterusnya kita sudah berkembang lebih Nusantara, tidak Jawa. Kita Jawa karena dulu pada waktu dikembangkan itu belum ada Sumpah Pemuda, ya masih tahun 22, jadi Ki Hajar pun mulai tahun 15 baru mengenalkan Kinandi Sandung, awal dari Sariswara itu, sehingga kita masih banyak memakai kata-kata Jawa dan tembangnya juga masih berbasis Jawa, dan ini mau kita kembangkan Sariswara ini menusantara. Jadi local wisdom yang ada di masing-masing daerah ini puncak-puncaknya ada Kulintang, mungkin ada Sasando dan lain-lainnya, itu akan kita kembangkan agar supaya Sariswara ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi generasi muda bangsa Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menikmati launching 10 tembang dari khas Taman Siswa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Terima kasih Ki Priyodarto yang mewakili Ki Profesor Sri Edi Swasana yang pada hari ini berhalangan hadir, dan juga terima kasih sekali karena semangat untuk bagaimana kita bisa melestarikan ajaran Ki Hajar Dewantara dalam metode Sariswara ini. Mudah-mudahan akan semakin bisa membentuk karakter anak-anak dengan tadi pesannya Ki Priyodarto, dengan tetap mengedepankan local wisdom-nya. Sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku Ibu PAUD Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau akan diwakilkan oleh Ketua Pokja PAUD DIY, ya, beliau Ibu Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Pakualam. Apakah sudah rawuh untuk kesempatan pagi kali ini, Ibu Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Pakualam? Iya, barangkali bisa ada yang bisa menginformasikan kalau sudah ada yang kalau sudah rawuh, atau barangkali ada yang mewakili, disilahkan. Kita tunggu sejenak.
Tampaknya belum ada yang rawuh mewakili Gusti Bendoro Raden Ayu Pakualam ataupun juga mewakili Gusti Kanjeng Ratu Mas. Baik, berhubung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru sudah lebih dulu rawuh untuk kesempatan hari ini, maka sambutan berikutnya kami mohon berkenan sambutan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Hilman Faris PhD, yang untuk kesempatan kali ini akan diwakili oleh Kepala Galeri Nasional, Bapak Rustanto. Pak Rustanto, monggo disilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Matur nuwun Ibu Runi. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyapa dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya ingkang saged rawuh pada acara pagi siang hari ini. Izinkan kemudian berikutnya juga tentunya saya sampaikan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Rahayu. Sugeng enjing dugi sugeng siang. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan mohon maaf Pak Dirjen Kebudayaan Pak Hilman Farid tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan diwakilinya saya tidak mengurangi acara yang penuh hikmat dan penuh makna ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sama-sama saya hormati juga Pak Priyo Dwiarso, ingkang sampun wakili Ketua Yayasan Taman Siswa. Kemudian tentunya Pak Listio Hari Krisnarjo yang sudah sangat luar biasa, dan yang penting ini berkenan menerima kerjasama kami melalui FBK. Ini penting. Kemudian tentunya tamu-tamu lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi puji syukur saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, tentunya yang hadir di tengah-tengah kita ini kurang lebih ada 101 nih saya lihat. Semoga selalu dalam limpahan rahmat dan sehat semua, dijauhkan dari penyakit corona insya Allah. Dan saya suka sekali Pak istilahnya tadi, yaitu kita harus selalu bahagia, karena dengan salam bahagia itu. Dan itu tujuan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, yang penting bangsa ini dengan segala isinya harus bahagia, karena kalau bahagia pasti akan lebih produktif dan tentu banyak makna yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya matur nuwun kepada Taman Siswa yang telah berkenan mau bekerja sama, karena memang ini semangat yang ingin kita capai seperti amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bahwasanya kita tidak ragu lagi tentunya dengan Jogja sebagai pusat kebudayaan. Kalau saya tidak hanya Jawa, tentunya pusat kebudayaan Indonesia. Karena di Jogja itu berbagai suku ada di situ, berbagai aktivitas, sebagai produk karya budaya ada di situ semua. Dan tentunya saya berterima kasih kepada Jogja. Dan lebih luar biasa lagi tentunya saya sangat hormat kepada Taman Siswa. Kita tahu Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang sangat luar biasa, melahirkan etos kerja yang pada akhirnya juga melahirkan karakter budi pekerti yang ini tentunya menjadi rujukan para pendidik, tidak hanya para pendidik, tentunya juga para budayawan. Dan semestinya lah negara yang kita cintai ini harus di-driver melalui kebudayaan. Karena kebudayaan ini akan mengarahkan ke tempat yang benar, ke tempat yang mulia. Dan itu semua jadi cita-cita para pendiri bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari dan kita tentunya tahu semua, Sarisworo itu adalah merupakan soko guru pendidikan karakter Nusantara. Dan itu tentunya perlu dijaga,
dikembangkan, disesuaikan dengan konteks era sekarang, yaitu era digital. Inilah yang menjadi era anak-anak kita, milenial, dan tentunya anak now yang lahir di 85 ke sini atau 2000 ke sini. Ini yang akan menjadi penerus dan pengganti kita semua ini. Untuk itu sekali lagi, Sariswara harus kita kemas demikian rupa menjadi yang menarik untuk anak-anak kita. Melalui program FBK, Laboratorium Sariswara yang dikelola di bawah Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa telah menyusun sebuah buku lagu tembang dolanan yang dilengkapi dengan aplikasi AR. Dan ini tentunya sangat luar biasa, dan kalau tidak salah dengar tadi ada 10 ciptaan yang akan di-launching pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi hal yang baik dan pertanda yang mulia untuk kemajuan bangsa dan tentunya melalui anak-anak yang ada dan yang akan melanjutkan impian kita semua. Tentunya Direktorat Jenderal Kebudayaan juga berharap dengan cara ini para siswa dapat mempraktekkan Sariswara secara kekinian dengan mendayagunakan aneka bentuk budaya digital. Dan semoga juga inisiatif Arda, ini bacanya 1.0 ya Pak, atau versi 1. Ini dapat terus dikembangkan dengan pelibatan lebih banyak kalangan dan diterapkan secara kontekstual, sehingga dapat menghasilkan penghalusan budi pekerti siswa Indonesia yang kita cintai semua ini. Di Indonesia. Dan berikutnya kita akan mengikuti acara serah terima secara simbolis 10 seri atau 10 set buku kepada 10 komunitas, lembaga, dan sekolah di daerah istimewa Yogyakarta. 10 penerima set buku untuk Augmented Reality Tembang dan Dolanan Anak ini diantaranya adalah Nyi Sri Muryani, Kepala Museum Dewantara Kirti Gria, Nyi Koryati Mujiono, tokoh dolanan anak Taman Siswa, kemudian Nyi Dr. Anda C. Indah Nurtanti, MPD, Kepala Prodi PGSD FKIP UST Taman Siswa, kemudian Nyi Amah Sofiati, beliau adalah dari Taman Muda Cabang Getis, kemudian Ibu Sri Wahyaningsih dari Sanggar Anak Alam, juga satu set buku diberikan kepada Ibu Novi Eviani dari Sekolah Alam Benisol, kemudian dari Sanggar Nyutro Budoyo juga diberikan kepada Ibu Dewi Novianti dari PAUD Mekarsari 11 Joyonegaran. Kemudian juga satu set buku diberikan kepada komunitas homeschooling Pendopo. Kemudian juga satu lagi diberikan kepada Ibu Rohati Nur Hikmah dari Sekolah Cipta Loka. Baik, kita akan ikuti bersama serah terima secara simbolis 10 seri atau set buku kepada 10 komunitas, lembaga, dan sekolah. Bisa ditayangkan dulu untuk serah terima secara simbolisnya 10 seri atau 10 set buku ini kepada komunitas, lembaga, dan sekolah. Disilakan. Kak Lis barangkali bisa mereport untuk serah terimanya. Saya kira kami dari Lab Sariswara menyerahkan buku tembang dolanan kepada komunitas, lembaga, dan perorangan, terkhususnya untuk Ibunda Nyi Koryatono yang tercinta, seorang empu dolanan anak.
dan juga kepada teman-teman semua dengan catatan ya. Jadi ini ada catatan juga nanti untuk teman-teman semua yang lain. Ada catatan agar buku ini bisa benar-benar dimanfaatkan, dibumikan tentang tembang dolanan anak, karena memang ini gagasan yang harus kita lestarikan. Terima kasih atas partisipasinya, dan insya Allah nanti untuk semua tamu undangan yang ada di sini juga akan mendapatkan buku ini. Tetapi nanti memang ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya apa? Nanti kita bahas bersama-sama setelah penyerahan ini. Terima kasih kembali kepada sudah mewakili menerima buku Arda atau Augmented Tembang Dolanan Anak versi 1.0. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Lis. Dari museum barangkali juga ada yang bisa ditampilkan gambarannya yang sudah serah terima bukunya. Dan jangan lupa untuk peserta hari ini, sesudah ini adalah sesi tanya jawab. Di sini ada Cak Lis, masih ada Mas Ambar dari Arutala, ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau mau ditanya-tanya juga boleh ya, Pak Rustanto ya. Yep. Baik, kita beri kesempatan untuk 3 penanya dulu, silahkan. Mohon untuk disampaikan nama dan instansinya atau berasal dari mana. 3 orang penanya, disilakan. Ya. Apakah sudah ada yang mau bertanya? Ya, silahkan Mas Khairul Umam dari KPOT. Pertanyaannya. Barangkali Mas Khairul Umam bisa ditampilkan dulu. Masih dipetani dulu atau dilihat dulu. Mana yang akan menyampaikan. Atau bisa langsung disampaikan dulu untuk voice-nya, Mas. Pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin. Luar biasa sekali tadi launching aplikasi yang sangat hebat, keren banget ya. Kebetulan saya di KPOT Bu, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Ya, saya ingin tanyakan kira-kira bagaimana aplikasi ini bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah, Bu, pendidikan khusus di sekolah dasar. Karena menurut saya ini sangat penting sekali dan sangat strategis sekali untuk generasi sekarang gitu, Bu ya. Karena kalau tidak didukung oleh kebijakan kurikulum akan kurang maksimal. Nah, mungkin dari Dirjen Kebudayaan bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikannya untuk dimasukkan dalam kurikulum. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Terima kasih. Bagaimana langkah-langkah pelestarian dari tembang dolanan dan dolanan anak? Begitu? Iya, betul, Bu. Termasuk agar bisa permainan tradisional ya? Iya. Baik, nanti ini jatahnya Pak Rustanto. Monggo Pak Rustanto langsung saja. Terima kasih Mas Khairul Umam. Ya, Pak. Wah, ini saya jadi ingat panjenengan nih. Dan nanti di PKL berikutnya bisa gabung, Mas. Oh iya Pak Guru. Dan untuk mengedukasi siap. cara lain. Dan saya berterima kasih ini ke Cak Lis yang sudah mengomandani istilahnya alih strategi ya. Bagaimanapun juga kan era jadi kegemaran anak-anak kita itu harus siapkan. Dan seperti tadi Mas Khairul Umam sampaikan, kita tentu tidak akan berdiam diri, kita kerjakan sendiri. Karena justru yang penting itu sekarang kita di era pandemi ini adalah bukti nyata harus kolaborasi lintas organisasi. Jadi ini kira-kira gimana ya ke sana itu? Karena ketika saya memamerkan di PKN pertama itu, Mas, ya, Pak, itu kelihatannya jadi hal yang aneh, hal yang baru, dan pada tertarik itu. Ya. Saya juga terkaget-kaget juga. Kelihatannya kok justru apakah memang putaran budaya itu sudah saatnya kita harus olah kembali gitu ya. Jadi hal-hal yang tradisional dulu yang kita anggap itu kuno, kolot itu
untuk anak-anak sekarang itu jadi hal yang ini ya aneh ini, kelihatannya hal yang baru nih. Ketika kita menganggap sesuatu dari Eropa kontemporer gitu ya, padahal itu adalah tradisinya dia gitu loh. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Khairul Umam. Kalau buat kami ke depan lintasnya kan kami pada tataran kebijakan, fasilitasi. Nah monggo yang dilapis langsung di lapangan, tentunya ide-ide itu kami tunggu supaya cita-cita bangsa Indonesia itu bahagia dan sejahtera segera kita wujudkan dengan baik. Amin, amin. Itu Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Tanta. Berikutnya pertanyaannya dari Mbak Adi Nindya. Mbak Adi Nindya Lawe, silakan Mbak, monggo. Sudah nunggu nih ya. Siang. Salam dan bahagia untuk semua. Yeah. Saya muridnya Pak Dwi. Kebetulan saya di sini mewakili dari Teras Mitra. Teras Mitra saat ini berusaha untuk mempublikasikan local knowledge ya, jadi pengetahuan lokal yang ada di masyarakat. Kebetulan saat ini kami bergerak di 4 titik, yaitu di Nusa Penida, di Pulau Semo NTT, di Wakatobi, dan di Gorontalo. Nah, ini saya mau menanyakan bagaimana cara kami bisa bekerja sama dengan Lab Sariswara dan apakah bisa mendapatkan dukungan juga untuk menggali mainan anak-anak, dolanan anak-anak yang ada di daerah-daerah timur tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adi Nindya. Jauh sekali juga ya. Sukses dan semangat. Cak Lis, ini giliran Anda untuk menjawab loh ya. Baik, terima kasih. Jelas ini adalah beban kami sebagai atau kita semua sebagai anak cucu ideologis dari Ki Hajar Dewantara untuk melanjutkan cita-cita beliau yang belum selesai. Seperti yang pertama tadi saya ungkapkan, waktu tadi saya utarakan, di balik metode Sariswara, di balik hanya seolah-olah sekedar permainan dolanan anak ini, ada cita-cita besar beliau untuk menyatukan seluruh puncak-puncak sari kebudayaan Nusantara. Jadi seharusnya ada. Ini memang cara Ki Hajar untuk menanamkan dalam memori anak ketika di usia. Jadi mungkin nanti ada kesinggungan dengan tadi ya pertanyaan pertama dari KUT ya Pak Khairul Umam tadi terkait dengan kebijakan. Kalau kita mau merunut apa yang dikatakan Ki Hajar itu menegaskan di usia anak 9 tahun ke bawah atau kelas 3 SD ke bawah itu seharusnya lokal dimasukkan semua di sana di usia itu. Setelah itu adalah masa konvergen, itu silahkan dikasih bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau malah yang sekarang ngetren ya bahasa Java ya, bahasa pemrograman itu setelah kelas 3 SD. Tapi usia kelas 3 SD ini kurikulum sangat bisa berperan untuk menanamkan konsentrisitas. Tujuannya apa? Agar akar budaya tidak hilang. Ya. Dan setelah itu maksimalkan dengan masukan apapun, kita tidak akan takut anak-anak kita kehilangan konsentrisitas, cintanya pada budaya. Nah, harapan kami di Laboratorium Sariswara, kami bisa bergerak. Mungkin di tahun berikutnya dari ada FBK lagi, kami akan bergerak ke posisi pulau-pulau besar yang mewakili. Kami akan membuat buku ini sehingga secara digital, secara dokumentasi bisa terwakili. Bukan selama ini saya juga melihat Kemendikbud sudah melakukan festival-festival ya, gabungan kebudayaan dolanan anak permainan tradisional. Tetapi yang penting bukan festivalnya sebenarnya. Maka saya menarik ke informal ya. Kalau formal tadi kurikulum pihak Kemendikbud, tapi informal kita dari komunitas, dari pemerintah daerah harusnya bisa masuk ke ruang-ruang keluarga lewat PKK-nya, lewat darwisnya, katakanlah seperti itu, atau lewat kelompok kerja atau lewat kampung-kampung budayanya. Kita maksimalkan ini semua untuk menggerakkan masuk lagi ke ruang-ruang keluarga dan ruang-ruang kampung-kampung. Bukan dalam mencari hadiah atau kejuaraan, tapi festival benar-benar merayakan keberagaman. Dan sayangnya kita meninggalkan ini terlalu lama. Kami mencoba di Lab Sariswara menggabungkan permainan anak ini dalam kebaruan. Selain ini loncatan ya, kita selalu meyakini COVID ini bikin melejit. Karena COVID maka muncullah Arda ini. Kalau tidak ada COVID, Arda ini nggak muncul. Benar, tidak ada muncul.
Maka karena COVID kita melejit dari posisi yang tradisional bisa kita gabungkan dengan teknologi. Nah, dalam perjalanannya harusnya permainan anak ini muncul jamuran versi berikutnya atau permainan versi berikutnya tidak memakai gending misalnya, memakai hip hop, memakai rap, memakai pola-pola musik yang lain, tetapi dengan lirik-lirik yang masih tetap mengampu pada keindahan. Karena intinya dari permainan atau metode Sari Swara ini adalah pendidikan kehalusan rasa dan keindahan. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan siap bekerja sama. Bahkan 3 pertanyaan pertama, Mas Heru Triyono, silahkan. Mas Heru masih standby di situ? Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi sebenarnya sudah kami tulis di situ. Jadi terkait dengan untuk pembinaan karakter sebenarnya kita itu mungkin akan lebih berkembang, artinya nanti untuk karakter itu mungkin tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi mungkin juga untuk usia remaja yang memang untuk fondasi karakter ini sangat penting ke depan, karena memang kalau nanti lebih banyak ditekankan ke usia-usia PAUD, kemudian TK itu di usia remaja ataupun SMP ke atas itu kelihatannya kok masih perlu ditanamkan lagi, sehingga bagaimana untuk ini bisa dimasuk ke sana untuk model-model katakanlah aplikasi atau apa untuk bisa menyambung ke sana supaya menyambungkan karakter yang ada di usia remaja ini bisa benar-benar dapat terekam dan bisa dibawa sampai ke usia selanjutnya. Jadi tidak hanya anak-anak begitu Mas Heru maksudnya? Bagaimana metode ini bisa dibawa sampai ke remaja begitu ya? Iya, baik. Betul. Kak Lis gimana nih nasibnya setelah anak-anak ke remaja? Ini jelas sekali saya pengen suan ke membuat Langen Sekar. Langen Sekar itu tingkat SMP. Ini belum sempat dibuat di masa Ki Hajar. Jadi kita buat berdasarkan apa ya istilahnya, kalau orang Jawa sekarang gendong ya, di teman-teman Pamong itu gendong dawuhnya Ki Hajar, kemarin diutarakan di Dinas Kebudayaan, maka muncullah Langen Sekar. Di usia ini kalau saya bisa, karena saya mengikuti dari awal pembuatan Langen Sekar ini, pada saat Langen Sekar, anak-anak SMP itu benar-benar bisa dikatakan jajet itu hanya sambilan. Maka dia di tiap sore dia berlatih Langen Sekar sampai bisa menampilkan Langen Sekar dengan baik. Mereka itu terserap energinya untuk itu. Dan saya meyakini kalau Langen Sekar semacam ini sampai nanti di usia SMA itu juga ada namanya Langen Madya atau Langen Asmoro. Karena Ki Hajar melihat usia SMA itu usia-usia puber ya, usia-usia anak-anak kasmaran, maka judulnya Langen Asmoro. Ini melihat, mencermati psikologi anak seperti itu. Nanti di tingkat dewasa, di tingkat ada Langen Kid. Ini sebenarnya yang kemarin kita ajukan. Tetapi karena pandemi maka berubah total. Saya pikir teman-teman sangat bisa memvariasi ini. Karena ini kita sudah terlanjur lama, baru kita gali sekarang, padahal eranya sudah era kebaruan. Ada memang kesan ini kuno, tetapi tadi seperti yang dikatakan Pak Kustanto, ada banyak anak yang tidak tahu bahwa hal ini itu ada. Jamuran itu ada, itu tidak tahu. Kita masuk ke mal-mal, kita ngajari, ada dokumentasinya. Kita dari Lab Sari Swara masuk ke mal-mal, kita ngajari itu yang sukanya beli mainan. Mereka dokumen ini permainan apa? Etok-etok dadi kursi, diduduki, kemudian yang didudukin jengkelit, itu mereka menjadi surprise sekali. Bahkan ada videonya dari Amerika itu anak-anak dewasa yang diajari Prof. Jisiwang tadi, Dr. Jisiwang, itu ya bermain dolanan anak dengan jadi kursi. Jadi bayangkan anak-anak dewasa bermain jadi kursi. Hal-hal baru yang ya tadi perputaran budaya kita seolah-olah yang sudah lampau, padahal ini seolah-olah menjadi hal baru. Itu juga patut kita cermati. Sekaligus kita juga mencermati perkembangan tadi, maka kita mencoba berkolaborasi dengan hip hop musik, kemudian dengan musik-musik yang lain, gamelan yang digital dan lain-lain. Saya kira memang banyak hal yang menjadi PR. Pak Heru, saya izin besok mau sowan sambil menyerahkan buku ini biar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih Cak Lis. Bapak Ibu sekalian, ini yang minta izin mau bertanya cukup banyak, tapi waktunya sudah jam 11-nya juga lebih banyak. Karena ini hari Senin, saya minta pendapatnya, apakah ini masih akan diberi kesempatan satu sesi lagi, atau barangkali cukup dengan pertanyaan tertulis? Bagaimana?
Saya tawarkan satu sesi lagi atau pertanyaan tertulis, karena ada beberapa di antara yang rawuh tentu punya agenda. Akan mengumumkan yang tadi yang bertanya tentang bagaimana mendapatkan bukunya ini. Ya, silahkan Kak Lis, gimana pengumumannya? Kalau mau mendapatkan ini yang ditunggu-tunggu ya. Ya, syukur-syukur gratis kan gitu. Ya, kita memang mencetak terbatas bukunya ini, kapasitas yang memang sudah terdaftar di sini ya. Kemarin terdaftar di formulir Google itu 115, ini yang hadir sekitar 97. Kemarin tadi sempat 101, mungkin karena jaringan juga ya. Intinya semua yang hadir, yang semua terdaftar di formulir akan mendapatkan buku ini dan nanti kita pandu untuk downloadnya. Tetapi ada syaratnya Bapak Ibu semua. Syaratnya adalah silahkan sebelum mendapatkan buku ini ataupun setelah mendapatkan buku ini, terutama sebelumnya lah, ini syaratnya ya. Bapak Ibu membuat rekaman video tentang permainan anak tradisional di daerah masing-masing, di tempat masing-masing, dengan siapapun terserah, mau dengan suaminya, istrinya, dengan anaknya, mencoba mempraktekkan permainan tradisional, kemudian direkam, kemudian kirimkan ke nomor saya, mungkin nanti bisa di-share teman-teman dari admin, nomor saya, atau nanti bisa hashtag di Instagram, bisa diupload di Instagram, kemudian diketik hashtag @lab_sari_suara, ya, itu nanti syaratnya untuk mendapatkan itu. Tetapi intinya Bapak Ibu yang semua terdaftar ini nanti akan mendapatkan. Yang di dalam kota silahkan datang ke Laboratorium Sariswara, alamatnya di Jalan Taman Siswa nomor 31, Selatan Pendopo, sekitar 3 rumah atau 50 meter Selatan Pendopo Taman Siswa, di tiap jam kerja. Untuk hari ini kita buka nanti mulai jam 1 sampai dengan jam 3, khusus hari ini. Untuk hari selanjutnya, di luar hari Jumat, kita buka, silahkan mengambil bukunya di Lab Sariswara yang sudah terdaftar ya, nanti kami juga punya daftarnya. Itu setiap jam kerja kita mulai jam 10 sampai dengan jam 1. Silahkan nanti datang ke Lab Sariswara teman-teman semua. Tetapi usahakan bisa menunjukkan videonya tadi itu. Tadi ada yang cublak-cublak semua misalkan ya. Ada yang bertanya, kalau yang videonya bukan Bapak Ibu atau guru-guru atau pelatih tapi anak-anak